Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan kapasitasi dan reaktansi kapasitif. Pokok bahasan pengertian tentang kapasitansi dan menjelaskan mengenai kapasitansi sendiri. Penerapan kapasitansi dan reaktansi kapasitif di aliran daya. Penerapan kapasitansi dan reaktansi beserta penjelasannya. Contoh soalnya aplikasi dalam soal perhitungan mengenai beban reaktansi dan beban kapasitif. Pengertian reaktansi menjelaskan mengenai reaktansi sendiri, terus pengertian beban kapasitif dan menjelaskan beban kapasitif juga, faktornya mempengaruhi kapasitansi dan reaktansi di aliran daya, serta macam-macam faktor yang mempengaruhi kapasitansi dan reaktansi dan penjelasannya. Apa itu reaktansi? Reaktansi listrik yaitu hambatan yang terjadi pada arus bolak-balik AC, atau tepatnya adalah perlawanan sebuah rangkaian atau sirkuit elektronika terhadap perubahan tegangan atau arus listrik karena adanya induktansi atau kapasitansi. Pada dasarnya reaktansi listrik hampir sama dengan reaktansi atau hambatan listrik, dan satuan dalam pengukuran juga sama, ohm. Apa itu kapasitansi? Kapasitansi adalah ukuran jumlah muatan listrik yang disimpan atau dipisahkan untuk sebuah potensial listrik yang telah ditentukan. Bentuk umum paling umum piranti penyimpanan muatan adalah sebuah kapasitor dua lempeng atau dua plat atau dua keping. Kapasitansi sendiri adalah muatan listrik yang disimpan dipisahkan oleh potensial listrik yang telah ditentukan. Terus apa bedanya kapasitansi dan reaktansi? Bedanya yaitu nilai reaktansi cuma bisa diukur saat dialiri listrik arus bolak-balik AC. Kenapa reaktansi cuma terjadi saat adanya perubahan tegangan atau arus listrik pada sebuah tegangan? Sedangkan pada arus arah DC nilai tegangan dan arus listriknya tetap atau konstan. Jadi tidak terjadi reaktansi pada rangkaian tersebut. Ada dua jenis reaktansi, reaktansi induktif dan reaktif kapasitif. Reaktansi induktif yaitu nilai hambatan atau tekanan induktor terhadap sinyal AC. Sedangkan reaktansi kapasitif adalah hambatan pada kapasitor yang dilewati arus listrik bolak-balik AC. Kapasitor bisa diibaratkan sebuah baterai dengan kapasitas kecil yang bisa menyimpan energi listrik berdasarkan beda potensial pada kedua kutubnya, yaitu anoda dan katoda. Jadi saat dialiri arus searah DC, maka arus cuma akan mengalir selama proses pengisian dan berhenti mengalir saat kapasitor sudah penuh atau full. Sedangkan saat dialiri arus bolak-balik AC, maka arus akan berhenti sementara masuk ke dalam kapasitor, kemudian akan mengalir kembali. Pada kapasitor atau baterai, nggak akan pernah mencapai kondisi penuh atau full charger saat dialiri arus bolak-balik dan cuma bersifat sebagai penghambat aliran arus listrik saja. Nilai reaktansi kapasitif berbanding terbalik dengan besar frekuensi arus listrik yang mengalir pada arus ADC. Nilai frekuensinya bisa dikatakan 0, jadi nilai reaktansinya yaitu enggak terhingga atau full resistansi. Penerapan kapasitansi dan reaktansi kapasitif di aliran daya dijelaskan pada buku transmisi daya karangan Profesor Dr. Utaruk. Dia menerapkan bahwa saluran transmisi panjang, menengah, maupun pendek biasanya menggunakan reaktansi kapasitif saluran transmisi tiap fasenya, yaitu XC sama dengan 1 per omega C sama dengan 1 per 2 VFC, satuannya ohm kilometer. F-nya frekuensi tegangan saluran transmisi, satuannya hertz. C-nya kapasitas saluran transmisi, satuannya farad per kilometer. Semakin panjang saluran transmisi, maka besarnya reaktansi kapasitif semakin kecil. Terus, faktor yang mempengaruhi kapasitansi dan reaktansi di aliran daya ada beberapa faktor. Di antaranya adalah satu, panjang saluran transmisi. Yang kedua, frekuensi tegangan saluran transmisi. Yang ketiga, jenis saluran transmisi yang digunakan. Berikut contoh soal dan pembahasan dari buku transmisi daya kalangan Tauruk. Misalnya diketahui rangkaian RC ini ohm, itulah reaktansi kapasitif pada kapasitor yang nilainya 330 nanofarad pada frekuensi 500 Hz dan 10 kHz.
Rumusnya C 330 nanofarad, ketahui F-nya 500 Hz dan 10 kHz. Ditanya reaktasi kapasitif 330 nanofarad di frekuensi 500 dan 10 kHz. A. Mencari reaktasi kapasitor, yaitu Xc sama dengan 1 per 2 V omega Fc. Terus Xc sama dengan 1 per 2 kali 3, 142 kali 500 kali 30 kali 10 9. Xc-nya 964 per 45 ohm. B. Mencari reaktansi kapasitor 330 nanofarad pada frekuensi 10 kHz. Xc-nya sama dengan 1 per 2 VFC. Xc sama dengan 1 per dalam kedua kali 314 kali 10.000 kali 330 10-9. Xc-nya 48,22 ohm. Jadi nilai reaktansinya akan menjadi lebih rendah, yaitu 96445 ohm menjadi 48,22 ohm. Demikian penjelasan dari saya. Atas perhatian adik-adik mahasiswa, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.